Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1 Ibu Vira Irmasari, SPMSI. Yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Dr. Aang Kufaini, SHUD, MSI. Dan yang terhormat dosen penguji 3 Bapak Yulianto, SSI, MSI. Perkenalkan, nama saya Rio Andono, NIM 2019 11059. Di sini saya akan menampilkan tugas presentasi sebagai syarat kelulusan sidang. Baik, yang pertama, sensus angka kerapatan panen atau AKP. Kerapatan panen adalah jumlah tandan yang akan dipanen dalam suatu areal tertentu dalam satu hari. Dihitung dengan rumus AKP, jumlah buah matang per jumlah pohon yang diamati, dikalikan dengan 100%. AKP akan digunakan untuk melakukan taksasi produksi. Manfaat pada AKP yang pertama, AKP digunakan untuk memprediksi produksi yang akan dipanen, kebutuhan tenaga kerja, pemanenan, dan kebutuhan unit truk pengangkutan. Yang kedua, estimasi tenaga pemanen dan truk pengangkut dilakukan untuk perencanaan panen berikutnya, bertujuan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dan truk pengangkutan. Selanjutnya yaitu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Dan yang terakhir, bahan organik lainnya. Selanjutnya, terdapat limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan juga limbah kota atau sampah. Manfaat pupuk organik adalah yang pertama, pupuk organik dapat dirasakan oleh petani dengan meningkatnya produktivitas dari lahan pertanian. Karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat kimia dan biologi pada tanah atau lahan pertanian. Pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibanding dengan pupuk kimia. Selanjutnya, pupuk organik mempunyai kemampuan dalam lepas hara tanah dengan sangat perlahan dan terus-menerus atau slow release, sehingga akan membantu mencegah terjadinya kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan. Selanjutnya, pupuk organik akan memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. Yang terakhir, kelebihan lain dari pupuk organik yaitu mempunyai kemampuan dalam memobilisasi atau menjembatani hara yang ada di tanah sehingga akan membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh tanaman. Keunggulan dari pupuk organik ini adalah yang pertama, kandungan unsur hara tidak mudah hilang. Maksudnya adalah kandungan unsur hara pada pupuk organik dapat bertahan lama, sehingga bisa digunakan oleh tanaman pada musim berikutnya. Berbeda dengan pupuk kimia, unsur hara pada pupuk anorganik cenderung mudah hilang saat tercuci dengan air. Yang kedua, membuat aktivitas mikroba tanah meningkat. Pupuk organik bisa meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, sehingga dampaknya dapat dirasakan pada tanah menjadi lebih subur dan gembur. Yang ketiga, kemampuan memobilisasi unsur hara. Pupuk organik mampu dalam memobilisasi hara yang ada di dalam tanah sehingga akan membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh tanaman.
Pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk dengan mencampurkan bahan-bahan kimia atau anorganik dengan tingkat kadar hara yang tinggi. Manfaat dari pupuk anorganik adalah mempercepat waktu pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya, memberikan hasil panen yang maksimal dengan kuantitas yang besar. Kandungan unsur hara pada anorganik yang mampu dengan cepat terserap oleh tanaman. Kemudian, tanaman dapat memaksimalkan pertumbuhannya. Yang terakhir, pembentukan produk tanaman dengan cepat dan baik sehingga hasil panen dapat maksimal. Keunggulan pada pupuk anorganik adalah mampu menyediakan hara dalam waktu relatif lebih cepat, kemudian menghasilkan nutrisi tersedia yang siap diserap oleh tanaman. Kemudian, praktis dan mudah diaplikasikan pada tanaman. Kemudian, ada emplasement di perkebunan kelapa sawit. Emplasement kebun yaitu bangunan yang berada di dalam kawasan kebun yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan untuk bangunan atau perkarangan serta fasilitas penunjang lainnya di perkebunan. Contoh-contoh fasilitas emplasement yang pertama, terdapat rumah karyawan, tempat ibadah, poliklinik kebun, sekolah, serta lapangan sepak bola, lapangan voli, pos keamanan, dan yang terakhir lapangan badminton. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.